Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar kembali dari kitab Nashihah lin-Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah tentang bagaimana kita menjadi istri salihah. Ya, sekarang masuk ke poin yang ke-8. Ummu Abdillah berkata, Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala, ya kita mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau keistiqomahan ya, dan semoga Allah menjaga hamba-hambanya yang di Yaman ya, karena subhanallah di Yaman itu saat ini ya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, terutama masalah keamanan ya, subhanallah. Dan kita tahu nikmat aman itu adalah bagian dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala berikan sifat aman kepada kita, teman-teman, hiasilah ya dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ummu Abdillah hafizahullah taala, beliau berkata di poin yang ke-8, apa kata beliau? Subhanallah, alla tas'alahu at-talaq fi ghairi ma ba'sin ya. Hendaklah teman-teman kita nih sebagai istri tidak meminta cerai ya, subhanallah, kalau tidak ada udzur yang sangat mendesak. Jadi kita yang namanya perceraian itu teman-teman ya, subhanallah, itu adalah akhir dari solusi yang ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ada permasalahan antara suami istri, maka di dalam Islam tidak langsung meminta cerai sebenarnya. Ya, dalam Islam kemarin kita sudah membahas jikalau ada seorang wanita ya, seorang istri, subhanallah, dia nusuz ya, tidak mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, maka dalam Islam tidak langsung dicerai. Ya, begitu pula seorang istri jangan dikit-dikit minta cerai, karena banyak subhanallah hari ini didapati kaum wanita yang ada masalah sedikit, dia tidak mau lagi bersabar, tapi kemudian dia langsung meminta tolak atau meminta cerai dari suaminya, subhanallah. Dan di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda teman-teman ya, mari kita benar-benar perhatikan apa sabda beliau. Kata beliau, ayyuma mra'atin, siapapun perempuan, sa'alat zawjaha, meminta kepada suaminya, at-talaq, meminta cerai, fi ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat, fa haramun 'alaiha raihatul jannah ya, subhanallah. Jadi ya akhwat, tidak dibenarkan alasan bahwa seorang wanita dia bersegera untuk meminta cerai gitu ya. Karena subhanallah, ketika seorang wanita, seorang istri dia bersegera untuk meminta cerai ketika ada suatu masalah, maka dia tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu yang namanya surga itu bisa dicium baunya dari arah sekian dan sekian gitu ya, subhanallah. Dan itu adalah cita-cita kita. Semuanya kita akan bercita-cita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dunia ini bukan kampung halaman kita ya. Dunia ini bukan kampung halaman kita, dan kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Hanya saja nanti kembalinya kemana? Apakah ke surga Allah atau ke nerakanya Allah, wal'iyadzubillah. Dan saya sering kali teman-teman sampaikan bahwa terkadang adanya perselisihan pendapat di antara suami istri dalam pernikahannya itu wajar ya. Dan terkadang ada beberapa kondisi di mana seorang istri belum bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau gitu loh kepada suaminya. Dia mengira bahwa suaminya itu memiliki sifat cuek bebek gitu ya, tidak pernah memperdulikan, padahal suaminya pun tidak tahu apa yang dimau oleh istrinya ya, karena dia hanya memendam dalam hati, maka tidak tahu. Istrinya mau bunga, kalau nggak bilang ya nggak tahu ya. Istrinya mau kue misalnya, mau buah, kalau nggak bilang namanya laki-laki nggak tahu, maka bilang ya. Dan penting komunikasi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu sangat-sangat penting. Jangan sampai hanya ada perselisihan pendapat sedikit saja kemudian istrinya langsung ngambek minta cerai gitu. Naudzubillah.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ini perlu ya teman-teman, yang namanya bekal nikah itu diantaranya adalah paham dengan sifat dasar laki-laki, dan hendaklah seorang laki-laki paham dengan sifat dasar kaum hawa ya, kaum wanita, sehingga nanti ketika sudah berumah tangga ya kita sama-sama memahami ya apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi seorang laki-laki dan apa yang menjadi kebutuhan pokok seorang istri gitu ya, atau seorang perempuan ya, subhanallah. Dan ini teman-teman ya, hendaklah seorang suami istri itu penting untuk ngaji bareng gitu loh, untuk belajar ilmu agama, karena terkadang subhanallah adanya perbedaan pendapat atau selisih paham atau tidak satu frekuensi. Alhamdulillah kemarin sore ya saya mengisi di Din Academy, itu ada yang tanya gitu, bagaimana Ustazah kalau misalnya suami saya belum satu frekuensi gitu ya, bagaimana Ustazah kalau saya belajar ngaji tapi suami belum mau gitu ya, belum tahu ilmu. Subhanallah, maka minta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati suami kita untuk bisa belajar ilmu agama ya, karena Allah yang memegang hati suami kita. Subhanallah. Dan bersyukurlah ibu-ibu yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang suami yang salih, suami yang paham mana tanggung jawabnya, seorang suami yang dia mau mencari ilmu agama dan mengajarkannya kepada istrinya, maka itu adalah sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang lain ya, karena itu yang menyebabkan kita akhirnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya percayalah bahwa suami kita yang saat ini Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita, dan belum tentu kalau suaminya orang lain ya berada dengan kita itu belum tentu juga cocok gitu ya. Jadi jangan pernah kita menghayal suaminya orang gitu ya, karena suami yang Allah saat ini berikan kepada kita itu adalah yang terbaik ya, subhanallah. Dan juga kita dalam rumah tangga tuh perlu juga belajar manajemen konflik gitu loh. Manajemen konflik ini penting banget teman-teman. Manajemen konflik ini yang akhirnya kalau tidak dimanage dengan baik, akhirnya timbullah ujungnya itu perceraian ya. Jadi penting bagi kita emak-emak ya, para suami juga untuk mempelajari manajemen konflik ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika ada selisih pendapat ataupun yang lainnya ya, kita ambil jalan tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati siapapun wanita yang dia mengalah ya, subhanallah, dia mengalah dengan suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga bagi siapapun wanita yang saat ini dia bersabar atas ujian yang Allah berikan dari suaminya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita beserta suami kita beserta anak-anak kita di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian yang ke-9, teman-teman. Apa kata Ummu Abdillah annahu idza mata anha tahidu 'alaiha arba'ata asyhuri wa 'ashra. Ya, bagi seorang wanita salihah, seorang istri salihah, kalau suaminya meninggal, maka hendaklah dia beriddah. Maksudnya ihdar di sini adalah dia harus mengalami masa-masa iddah. Berapa? Dalam aturan kita, aturan Islam, kalau suaminya meninggal dunia, arba'ata asyhuri wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Dan hendaklah orang-orang yang meninggal dunia ya di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, ya hendaklah istrinya itu menangguhkan dirinya, maksudnya beriddah selama berapa di sini? 4 bulan 10 hari. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Dan apabila telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali
untuk membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Jadi nanti ada pilihannya, mau melanjutkan atau mau bersabar gitu ya. Maksudnya mau menikah lagi atau tidak, itu berikan kesempatan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang kita perbuat. Subhanallah. Dan qala al-Hafidh Ibnu Katsir, nah ini dia. Ini teman-teman, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ayat ini bitahqiqul walid rahimahullah. Tahqiq walid itu maksudnya dengan sudah diteliti oleh al-walid, oleh ayahnya Ummu Abdillah, itu Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Hada amrun minallahi lin-nisa allati yatawaffa anhunna azwajahun. Dan ini adalah perkara dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita yang meninggal suaminya. An ya'tadna arba'ata ashhuri wa 'ashra layalin. Nah, ini ditambahin. Hendaklah dia beriddah 4 bulan 10 hari. Wa hadzal hukm yashmilu az-zawjat al-madkhul bihinna wa ghairul madkhul bihinna bil ijma'. Nah, hukum ini teman-teman umum, baik untuk para wanita yang ditinggal oleh suaminya, yang dia sudah berhubungan suami istri, atau dia baru menikah sebentar, misalnya baru 1 jam, ya belum berhubungan suami istri, ternyata meninggal suaminya. Ya subhanallah. Nah, ada teman-teman begitu ya, subhanallah. Jadi belum sehari juga sama suaminya, Allah ambil suaminya, Allah panggil suaminya, berarti kalau sudah terjadi akad, wanita ini harus mengalami masa iddah 4 bulan 10 hari. Walaupun ya baru sebentar sama suaminya, ya subhanallah. Dan ini umum cakupannya. Kemudian di sini kenapa ya? Karena umumul ayat karimah, karena melihat dari keumuman ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 234. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ومات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فتردوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن بك صوابا فمن الله فإن يكن صوابا فمن الله فإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئا من لها الصدق كاملا. Baik, Ibnu Mas'ud, teman-teman, pernah ditanya oleh seorang laki yang menikah dengan perempuan. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kalau ada laki-laki yang meninggal sebelum mencampuri istrinya dan belum menyerahkan maharnya, itu bagaimana? Maka Ibnu Mas'ud pun berfatwa, memberikan jangannya, kata beliau, dalam hal ini aku akan menjawab dengan pendapatku. Ya, maka jika benar dari Allah, jika salah dariku dan dari syaitan. Sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan. Dan beliau mengatakan si istri berhak menerima mahar yang sempurna, lahas shadaq kamilan. Jadi teman-teman, subhanallah, di sini ya kita maksudnya melihat dari perkataan Ibnu Katsir atau dari perkataan Ibnu Mas'ud bahwa yang namanya hak istri itu dia akan mendapatkan secara sempurna ya apabila memang akadnya sudah jelas. Ya, walaupun dia meninggal suaminya, kalau dia belum diberikan mahar, karena itu kan haknya ya, maka berikan maharnya secara sempurna. Dan begitu pula kewajiban seorang istri. Artinya kalau dia sudah mendapatkan hak yang penuh, yang sempurna, berarti kewajiban dia juga ketika suaminya itu meninggal, ya subhanallah, walaupun baru 1 jam, berarti dia harus mengalami masa iddah. Ya, wala yakhruj min dalik illa al-mutawaffa anha zawja wa hiya hamil. Nah, kecuali di sini teman-teman, seorang wanita yang dia sedang hamil, kemudian suaminya meninggal. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Ya kasihan banget kan ya. Subhanallah. Maka iddahnya bagaimana? Ya iddahnya di sini dikatakan, subhanallah, iddahnya bagi wanita yang dia meninggal, fahiya hamil, iddahnya yudha'ul haml walau lam tamkus ba'dahu siwa lahdah. Ya. Jadi di sini subhanallah dikatakan teman-teman, bagi seorang wanita yang dia sedang hamil, sedang mengandung, kemudian ditinggal suaminya, iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Walaupun wanita ini melahirkan tidak lama setelah suaminya meninggal. Ya, misalnya wanita ini HPL-nya sudah mendekati tinggal 2 pekan lagi melahirkan, ya subhanallah, suaminya qadarullah meninggal gitu ya. Nah, bagaimana iddahnya? Iddahnya sampai dia melahirkan anak tersebut. Ya. Berarti kalau suaminya meninggal ya iddahnya sampai melahirkan. Nggak harus menunggu 4 bulan 10 hari.
apa yang menjadi dasar bahwa wanita yang hamil ya kemudian iddahnya sampai anak-anaknya lahir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya teman-teman. Oh iya, akhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum memahami ya apa itu iddah ya. Jadi saya jelaskan juga ya teman-teman karena kan ini subhanallah yang hadir ini saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Yang jelas saya alhamdulillah Allah ingatkan dari tadi berkata iddah. Mungkin ada yang belum tahu iddah itu apa gitu ya subhanallah. Jadi teman-teman, iddah itu adalah masa di mana seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah lagi setelah habis waktunya. Itu iddah ya. Dan hikmahnya teman-teman, subhanallah, hikmahnya iddah ini ada banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk iddah ya, menunggu sampai akhirnya diperbolehkan lagi wanita ini untuk menikah kalaupun dia mau menikah, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Maka di antara hikmahnya subhanallah teman-teman adalah yang pertama ya mengetahui terbebasnya rahim. Ya, jadi wanita ini hamil enggak dari laki-laki yang kemarin meninggal atau dia minta cerai gitu ya. Jadi nanti tuh nasab anaknya jadi jelas gitu. Ini kira-kira anaknya siapa? Anaknya suaminya yang meninggal atau anaknya suaminya yang baru, misal contoh ya. Nah kemudian yang kedua adalah ya subhanallah menunjukkan keagungan kemuliaan masalah pernikahan ya dalam Islam itu subhanallah ya. Jadi ini menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan ya subhanallah. Jadi nggak main-main gitu ya subhanallah. Kemudian masa iddah juga terutama bagi yang tolak, bagi yang cerai itu juga memberikan kesempatan untuk berpikir ulang gitu ya. Kalau misalnya dia akan rujuk kembali ya subhanallah. Dan diantara hikmahnya juga teman-teman adalah memuliakan kedudukan sang suami di mata istri ya. Sehingga dengan adanya iddah akan semakin menampakkan bahwa yang namanya pengaruh perpisahan itu sungguh tidak enak kan ya subhanallah. Dan ini adalah hal yang patut kita renungi bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan suami kita sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hanya menikah satu kali saja dalam seumur hidup ya teman-teman ya, karena tentunya ini adalah harapan bagi kita semuanya. Dan masa iddah ini teman-teman sudah ada di masa jahiliyah. Jadi ketika Islam datang maka hukum yang dulu itu masih dipertahankan gitu loh. Karena memang tidak ada pertentangan ya, dan itu ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya. Dan para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya biasanya memiliki beberapa keadaan ya. Di antaranya tadi wanita yang dia hamil dan wanita yang tidak hamil. Kalau wanita hamil berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau yang tidak hamil berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau wanita yang diceraikan teman-teman itu juga ada beberapa keadaan. Ada yang dia dicerainya dengan tolak raj'i. Tolak raj'i ini adalah perceraian atau tolak yang bisa rujuk kembali, yang bisa balik lagi, atau tolak bain, yaitu tolak yang 3 gitu ya. Jadi tolak raj'i juga dibagi menjadi beberapa bagian juga. Dan ini penting teman-teman untuk kita pelajari ya, mumpung kita belajar masalah tolak. Jadi kadang jarang gitu loh pembahasan masalah tolak ini dibahas, tapi banyak terjadi gitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, untuk tolak raj'i sendiri artinya berarti tolak yang bisa ada kesempatan untuk balik lagi. Ini ada yang wanitanya dia masih berada dalam masa subur ya. Maka iddahnya sampai apa? Memakai quru ya. Quru itu hitungan dia suci gitu 3 kali ya. Subhanallah. Dan wanita yang dia sudah nggak haid ya, atau misalnya apa dalam bahasanya menopause gitu ya, maka iddahnya adalah 3 bulan ya, 3 bulan. Ini kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya yang mana dia itu misalnya masih bisa dirujuk belum tolak 3 ya. Kemudian ada juga wanita yang keadaannya itu hamil ya, jadi pas ditolak gitu ya, dia lagi hamil misalnya, maka iddahnya apa? Sampai melahirkan. Dan wanita yang misalnya dia istihadah gitu ya, maka
wanita ini dia sama dengan idahnya dengan wanita-wanita yang suci. Dan kemudian wanita yang tadi ya ditolak tolak bain. Artinya tolak bain itu dia sudah 3 kali gitu tolak. Nah, maka idahnya teman-teman hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Ya. Jadi wanita yang dicerai dengan 3 kali tolak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka idahnya wanita-wanita yang dicerai, idahnya tuh hanya sekali saja, sekali haid. Ya. Dan ini loh teman-teman yang harus kita pelajari. Ya. Karena banyak subhanallah perintah-perintah Allah yang akhirnya kita langgar karena kita tidak berilmu, subhanallah. Ya. Dan tadi teman-teman, wanita yang dia masih haid itu ya, itu juga nanti namanya wanita murtabah. Ya, wanita murtabah di mana dia itu ada haidnya tidak teratur gitu loh. Haidnya tidak teratur, siklus haidnya itu tidak teratur. Nah, bagaimana kalau siklus haidnya tidak teratur? Maka hitungannya dengan apa? Dengan dia dalam kondisi misalnya teman-teman ya, dia awalnya teratur, misal, kemudian setelah itu dia tidak teratur kembali, maka tetap menjalaninya kata Syekh Utsaimin ya, hitungannya adalah 3 kali haid. Ya, subhanallah. Tapi kalau misalnya dia tadinya memiliki siklus haid teratur, kemudian tidak teratur karena tidak diketahui sebabnya, maka kalau kata Syekh Utsaimin dia harus menunggu selama 9 bulan sampai rahimnya bersih. Ya, kemudian melakukan idahnya 3 bulan. Wallahu taala a'lam. Ya, baik. Nah, satu lagi teman-teman, wanita yang meminta cerai, kepada suaminya. Kalau dalam bahasa syariatnya namanya khulu. Ya. Maka wanita-wanita yang seperti ini nggak ada idah baginya. Karena khulu itu adalah fasakh. Kalau dalam akad nikah itu fasakh, itu maksudnya pembatal akad nikah dan bukan tolaknya. Dan bukan tolak. Nah, idahnya ada juga yang mengatakan bahwa idahnya itu menunggu selama 1 kali haid. Ya, baru dia bisa halal baginya. Jadi beberapa ulama juga berbeda pendapat ya, ada pendapat yang dia tidak ada idahnya, ada yang dia ada idahnya hanya 1 kali haid saja. Wallahu taala a'lam. Ya, begitu teman-teman. Jadi itu masalah iddah juga perlu diperhatikan karena ini adalah syariat yang kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita ada panduannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan hendaklah kita mengetahui ilmu itu. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini ada wa kana Ibnu Abbas yara anna 'alaiha tarabbasu ab'adul ajalaini minal wadi wa arba'ata asyhur wa 'ashru jami' baina ayat. Ini masih yang ditinggal wafat oleh suaminya. وهذا مأخوذ من سكون قوله لما ثبتت بالسنة في حديث السبعة الإسلامية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفى عنها زوجها سعيد بن الخولة وهي حامل فلم تثبت وضعها حملها بعد وفاته. وفي رواية ini yang iddah bagi yang hamil فوضعت حملها بعده بليال فلما تعالت من نفسها الخطب فدخل عليها وقال السبية terus. Ini perkataan. Baik, lanjut insyaallah. Berarti ke halaman 189. وهكذا قصة أم سليم لما مات والدها وجاء أبو طلحة فربت إليها العشاء فأكل وشرب ثم تصنع سنة ما كانت تضع من ذلك وضيبة الأنصار وأخرج ابن سعد كما قال في الإصابة بسند جيد يا أمة طلبتها شغلك عنها المقحل والمرى وما كان يشغل عنه شيء ومعنى هذا أن عائشة كانت تسأل عن معرفة بعض الأحاديث وتدعو تنزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, di sini teman-teman berbicara tentang masalah perbedaan pendapat ulama ya dalam masalah iddah. Tadi sudah kita bahas ya bahwa memang subhanallah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya tentang masalah iddah ini subhanallah, dan tadi sudah saya rangkumkan ya teman-teman inti dari permasalahan iddah tersebut ya. Berarti lanjut. Di sini teman-teman ya, wal ihdad di sini dikatakan wal ihdad huwa ibaratun an tarkiz zinah min at-tib wa labsu ma yad'uha ila al-azwaj min thiyabin wa hullin wa ghairi dhalik. Nih teman-teman, katanya di sini yang namanya iddah itu maksudnya adalah sebuah hal di mana seorang wanita itu tidak berhias, juga tidak memakai parfum. Ya, yang namanya wanita-wanita yang sedang iddah hendaklah menjauhi segala bentuk perhiasan, wewangian, ya, bersolek, aktivitas berhias, misalnya bercelak, mengenakan inai, gitu kan termasuk berhias ya. Yang mana perhiasan itu akhirnya nanti membangkitkan hasrat lawan jenis untuk meminangnya. Maka dijauhin segala hal yang dapat mengarah ke arah sana.
Ya, wajibul ihdad ala jami'iz zawjat al-mutawaffa anhunna azwajahunna sawa'un fi dhalika as-saghir wal aisa wal hurra wal amma wal muslim wal kafir li'umumil ayah. Baik. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa untuk wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia juga harus beriddah. Kemudian ada juga teman-teman, apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang iddah, yang dia mengalami masa iddah? Hendaklah dia tinggal di rumah suaminya. Ya, nah ini nih perkara yang terkadang subhanallah banyak dilanggar oleh kaum wanita. Kalau ada perceraian, padahal itu perceraiannya cerai roj'i yang bisa rujuk kembali. Kemudian para perempuan ini akhirnya pada pulang ke rumah ibunya gitu ya. Ini nggak boleh. Yang namanya orang iddah, orang tolak, orang dicerai, baik itu karena dicerai suaminya masih hidup atau sudah meninggal, maka hendaklah tinggal di rumah suaminya. Ya, kenapa? Karena kalau tinggal di rumah suaminya masih ada kesempatan barangkali dia berubah gitu, pengen kembali lagi, membuat rumah tangganya lebih baru lagi. Nah, ini ada kesempatan. Tapi kalau sudah tinggal di rumah ibunya perempuan ini, maka suaminya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melihat. Maksudnya, dan si istri juga biasanya sudah dipengaruhi oleh ibunya gitu loh. Jadi ini penting nih teman-teman ya, bahwa yang namanya wanita iddah itu di rumah suaminya atau di rumah mahramnya dan tidak keluar untuk sebuah kebutuhan yang mendesak ya, dan bergegas kembali apabila kebutuhannya telah terpenuhi. Jadi namanya orang iddah, perempuan iddah itu bukan jalan-jalan. Bukan, tapi perempuan iddah itu tinggal di rumahnya, ya bersabar, dan itu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bersabar atas ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidaklah subhanallah ya teman-teman kita melanggarnya kecuali ya kita tahu itu adalah sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, apa kata Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai para nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabbmu. La tukhrijuhunna min buyutihin, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, maksudnya dari rumah kalian wahai kaum laki-laki, dan janganlah ya mereka keluar kecuali atas izin ya, dan mereka keluar untuk apa? Untuk kebutuhan yang mendesak ya subhanallah. Wala illa ayatina bifahishatim mubayyinah ya, dan bagi perempuan-perempuan yang dia melakukan perbuatan keji yang secara terang-terangan, maka tidaklah dikeluarkan. Wa tilka hududullah, dan itu adalah hukumnya Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsa, maka sungguhnya siapapun yang berbuat keluar batas ya, sesungguhnya telah mendolimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, dan dia tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Mungkin bisa jadi ya teman-teman, yang jadi hikmahnya teman-teman, Imam Syaukani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa status istri seorang yang ditolak roj'i itu belum hilang gitu loh, sehingga masih diperbolehkan bagi suaminya untuk kembali lagi kalau itu tolaknya tolak roj'i ya, kalau itu tolaknya tolak roj'i ya subhanallah. Dan ini perkara harus kita pelajari bersama ya, karena banyak di antara para perempuan yang ada di negeri kita yang tercinta ini, akhirnya ketika iddah dia kembali ke rumah ibunya atau pulangkan saja ke rumah ibu gitu ya, padahal harusnya dia bersabar tinggal di rumah suaminya, menjadi istri yang salihah ya, berusaha meminta kepada Allah mana yang terbaik, karena kita tidak tahu mana yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai kita halaman berapa tadi? 160. Coba ini di sini ada wan nisa yang qasimna fi mas'alatil ihdad ila tarfain wasat. Jadi para perempuan ini dalam menghadapi iddah ada beberapa kelompok. Yang pertama, dia fa idza mata qaribun lahunna imtana'una an asya' katsira minal mubahat kal hinna wa jami' anwa'i tazyin hada binisbati li ghairi az-zawj. Amma al-ihdad 'ala az-zawj fa innaha tahuddu 'alayhi hawlan kamilan taghtasil wa la tantib wa tawqa fi makan mudlim. Ada juga perempuan-perempuan yang dia ketika mengalami masa iddah itu dia tinggal di tempat yang gelap gitu ya, enggak mandi, enggak bersih-bersih ya subhanallah, dan ini enggak boleh. Ada yang dia yang
kedua itu la tubali bil iddah, dia tidak menghiraukan adanya iddah. Maksudnya dia nggak menunggu masa iddahnya langsung menikah lagi, ya. Dan ada yang wasat. Wasat itu tengah-tengah. Ya, tengah-tengah, subhanallah, dia benar-benar kembalikan kepada syariat, ya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yaj'alana minan nisa'il wasat. Kata Abdillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, ya, wanita-wanita yang termasuk dari wanita-wanita yang pertengahan ini. Tanbih lam yarud tahdidu labsus saudil muhaddad. Hal yakuna aswad aw ghairu dzalik. Di sini dikatakan sebuah hal yang perlu diperhatikan, tidak ada baju khusus untuk wanita yang sedang menjalankan iddah. Ya, enggak harus hitam. Ya, wadhabit fi dzalik an talbas thawban ghairu zina fi nafsi. Yang paling penting itu bajunya tidak menimbulkan syahwat. Tanbihun akhar al-ihdadu ala ghairi az-zawj laysa biwajib, walakin lamma kanatul qulub tabi'atu ta'assur bimatil qarib abahala syar' salasat ayyam. Baik, kemudian di sini juga ada teman-teman sebuah hal yang disampaikan oleh Ummu Abdillah, ya, subhanallah, bahwa seorang laki-laki itu enggak ada iddahnya. Yang ada iddahnya itu adalah para perempuan. Wa narji'u ila mawdi'i wa huwa al-huquq az-zawjiyah. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.